Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang, dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. BEM UNES sematkan Ma'ruf Amin King of Silent, Puan Queen of Ghosting. BEM UNES ikut mengkritik pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebelumnya, kritik terhadap pemerintah sudah lebih dulu disampaikan oleh BEM UI dan juga BEM UGM. BEM UI menyebut Jokowi sebagai King of Lip Service, sedangkan BEM UGM menyebut Jokowi Presiden Orde paling baru. Namun kini BEM UNES tidak hanya mengkritik Jokowi tapi juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam postingan di akun Instagram @bemkmunes pada Selasa 6 Juli malam, mereka menyebut Ma'ruf Amin sebagai King of Silent, sedangkan Puan disebut sebagai The Queen of Ghosting. Bukan tanpa alasan, BEM UNES menyematkan kritik secara digital ini pada pemerintah Jokowi Ma'ruf dan juga Puan Maharani. Dalam keterangannya, BEM UNES menilai seharusnya Ma'ruf Amin ikut membantu Jokowi dalam menangani pandemi COVID-19, sebab penularan COVID kini tidak terkendali, di mana kasus harian mencapai 20.000 kasus dalam sepekan terakhir. Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh Presiden. Begitu tulis keterangan dari BEM UNES. Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang, dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan juga negara, khususnya di masa pandemi. Begitu tambah mereka. BEM UNES juga menjelaskan, secara umum masyarakat menilai selama ini Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Bahkan ketika Ma'ruf beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam. Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum fardu kifayah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Begitu tutur BEM UNES. Sementara untuk kritik terhadap Puan Maharani, BEM UNES menjelaskan, sebagai Ketua DPR RI, Puan memiliki peran vital dalam pengesahan produk legislasi. Akan tetapi beberapa kali, DPR dinilai telah mengesahkan kebijakan yang merugikan rakyat, seperti RUU KPK hingga Undang-Undang Omnibus Law. Puan Maharani merupakan simbol DPR RI. Selaku Ketua DPR RI, Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode kali ini, khususnya di masa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan, yaitu Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, dan seterusnya. Serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya. Jelas BEM UNES. Lebih lanjut, BEM UNES juga mengkritik Jokowi, bahkan mereka menyebut Jokowi tidak becus dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Jokowi tidak becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Misalnya perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi, meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukkan hal-hal yang sering kali kontradiktif dan paradoksal. Tutup pernyataan BEM UNES. BEM UI trending topik, minta Jokowi stop membual, rakyat sudah mual. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI trending topik nomor 1 di Twitter Indonesia Minggu 27 Juni. BEM UI jadi pembicaraan lantaran menyebut Presiden Jokowi sebagai the king of lip service. BEM UI juga meminta Jokowi agar berhenti membual karena rakyat sudah mual.
Jokowi disebut sering mengobar janji tapi faktanya tidak selaras dengan janjinya. Kritikan pedas BEM UI pada Jokowi juga dibuat dalam bentuk desain grafis dan dibagikan di akun Twitter @BEMUIOfficial pada 26 Juni 2021. Dalam grafis itu, BEM UI menampilkan berbagai pernyataan Jokowi yang kerap tidak sesuai dengan kenyataan. Jokowi kerap kali mengobrol janji manisnya, tetapi realitanya seringkali juga tidak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu di demo, revisi Undang-Undang ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Tweet BEM UI dalam unggahannya. BEM UI juga menuliskan ulang pernyataan Jokowi yang mengaku rindu di demo. Kenyataannya para pendemo malah ditindak. Saya kangen sebenarnya di demo, karena apa? Apapun pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang ingetin kalau keliru. Jadi kalau enggak ada yang demo itu keliru. Jadi sekarang saya sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo. Pasti saya suruh masuk, kata Jokowi pada hari Selasa 8 Februari yang lalu. Katanya, fakta tersebut, kata BEM UI, saat mahasiswa dan masyarakat umum melakukan demo Undang-Undang Cipta Kerja, aparat justru bertindak represif. Kontras menerima 1.500 aduan kekerasan aparat selama demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Demo dulu, direpresi kemudian, tulis BEM UI dalam grafis tersebut. Pada grafis lainnya, BEM UI juga menampilkan celotehan Jokowi yang menampilkan janji akan memperkuat KPK. Faktanya deretan pelemahan KPK dari revisi undang-undang, kontroversi Firly Bahuri hingga tes tertulis status ASN, begitu tulis BEM UI. Semua mengindikasikan bahwa perkataan dilontarkan tidak lebih dari sekedar bentuk lip service mata. Berhenti membual, rakyat sudah mual. Bambang Wijoyanto pun juga memuji BEM UI. Unggahan akun Twitter BEM UI itu diapresiasi oleh ex-wakil ketua KPK Bambang Wijoyanto. Bambang Wijoyanto memuji BEM UI melalui akun Twitter pribadinya @katabw. Bambang mengaku teringat dengan potongan puisi karya penyair legendaris Indonesia W.S. Rendra saat membaca cuitan BEM UI itu. Terima kasih BEM UI, mantul bingits. Jadi ingat Rendra, katanya, kesadaran adalah matahari, kesuburan adalah bumi. Keberanian menjadi cakrawala dan perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata. Tulis Bambang Wijoyanto. Bambang Wijoyanto juga merefleksikan kondisi terkini ketika banyak rakyat yang menderita akibat pandemi COVID. Di sisi lain, sikap pemerintah dalam menangani pandemi menurutnya patut dipertanyakan. Inikah yang dirasa rakyat? Ketika ada begitu banyak dahak, dada nyaris meledak, kerongkongan seolah tersedak, mestinya tidak bisa diatasi dengan ginjo, apalagi sekedar bedak. Tweet Bambang Wijoyanto.